Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kids, let's we continue our study in science. Kita kali ini akan mempelajari tentang what do plant need to grow. Apa yang dibutuhkan tumbuhan atau tanaman untuk bisa tumbuh. Kalau minggu lalu kita belajar tentang perkecambahan biji, sekarang masuk ke tanaman. Nah, sebelumnya kita review dulu tentang eksperimen kalian yang sudah dilakukan terkait perkecambahan biji. In general, seed need water, warmth, and air to germinate. Secara umum, biji itu membutuhkan air, kehangatan, dan udara agar bisa berkecambah. Nah, biji itu membutuhkan air agar lapisan luar dari biji itu bisa terbuka sehingga bagian dalam biji itu bisa muncul sehingga tumbuhlah kecambah. Nah, kalau tidak terbuka maka tidak akan muncul kecambah itu. Nah, kebanyakan biji itu tidak bisa berkecambah di tempat yang terlalu dingin dan terlalu panas. Makanya dari percobaan kalian yang kalian lakukan itu pasti kecambah atau biji yang ditanam di tempat yang gelap dan agak hangat itu yang akan tumbuh dibandingkan dengan biji yang kalian taruh di dalam kulkas. Nah, namun di sini ada perbedaan akasia tree. Di sini akasia tree itu tidak seperti biasanya. Mereka itu berkecambah setelah adanya panas. Kayak gitu. Ini bijinya seperti ini. Oke. Most seeds do not need light to germinate and can germinate in dark soil. A germinating seed does not need light to make food because it can use the food stored inside it. When the food stored is used up and leaves develop, the seedling can make food for itself. Nah, kebanyakan biji itu tidak membutuhkan cahaya untuk berkecambah dan bisa berkecambah di tanah yang gelap. Nah, biji yang sudah berkecambah itu tidak membutuhkan cahaya untuk membuat makanan karena mereka itu bisa menggunakan makanan yang ada di dalam biji itu yang sebelumnya. Nah, namun ketika makanan itu sudah habis dan daunnya itu sudah tumbuh, maka biji itu atau kecambah itu nanti bisa membuat makanan sendiri. Nah, some seed can stay inactive for hundreds of years before condition become right for them to germinate. Nah, beberapa biji itu ada yang bisa tidak aktif, bijinya itu maksudnya diem aja, tidak tumbuh, menunggu sampai ada waktu yang tepat untuk bisa berkecambah. Ini contohnya itu magnolia seed ya dari Jepang yang bisa berkecambah itu setelah 2000 tahun lamanya. Nah, magnolia seed itu tumbuh menjadi pohon dan jadi ada bunganya itu seperti ini ya, warna putih ini. Nah, kita sekarang masuk ke what do plant need to grow. Apa yang dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh. Nah, silakan lihat gambar tumbuhan berikut ini yang paling atas. Menurut kalian apakah tumbuhan ini itu tumbuh dengan baik, layu seperti itu? Nah, terus apa kabarnya tentang ini rumput yang ada di bawah pohon ini? Nah, tumbuhan yang ada di gambar pertama itu layu karena kekurangan air, karena musimnya itu musim kering. Nah, terus ini rumput yang ada di bawah pohon itu di gambar yang kedua itu tidak bisa tumbuh karena daunnya itu tidak cukup terkena matahari karena sinar mataharinya itu tertutup oleh pohon yang besar itu, sehingga cahaya matahari itu tidak bisa sampai ke rumput yang ada di bawah pohon. Nah, dari gambar ini tumbuhan itu membutuhkan apa? Yang pertama itu tadi membutuhkan air, yang kedua juga membutuhkan cahaya. Nah, di sini penjelasannya.
Nah, yang pertama di sini bilang tumbuhan itu membutuhkan air agar tetap kuat ya, tidak layu seperti tadi. Nah, they also need water to make food and to transport food from different part of the plant. Selain agar tidak layu, guna dari air pada tumbuhan itu untuk membantu membuat makanan, yaitu dengan cara menyalurkan makanan itu ke semua bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan juga membutuhkan cahaya untuk membuat makanan, yaitu dengan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan juga membutuhkan air atau udara agar tetap hidup, karena di sini seperti yang seed tadi juga membutuhkan udara yang warm ya. Tumbuhan juga begitu, membutuhkan suasana atau suhu yang hangat agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, secara umumnya di sini tumbuhan itu membutuhkan light, cahaya, water, air itu udara, dan warm itu kehangatan untuk bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini tumbuhan itu need light energy atau energi cahaya untuk membuat makanan. Nah, tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap itu akan bisa tumbuh cepat tinggi dulu dibanding dengan tumbuhan yang berada di tempat yang terang. Karena apa? Karena kalau tumbuhan yang berada di tempat gelap itu kan istilahnya mencari-cari cahaya, sehingga dia itu batangnya makin panjang karena mencari cahaya. Namun jika sisa makanannya dalam tumbuhan tersebut habis, maka lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan mati. Beda dengan tumbuhan yang berada di tempat yang terang. Karena kalau berada di tempat yang terang, nantinya tumbuhan tersebut bisa melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Ini perbandingannya ya, yang sebelah kiri itu ada cahaya, yang sebelah kanan itu tidak ada cahaya. Ya, pertamanya akan tumbuh lebih tinggi, namun lama-kelamaan akan cepat mati juga yang berada di tempat gelap. Nah, di sini proses fotosintesis ya, sudah pernah dipelajari pasti. Fotosintesis itu proses membuat makanan dari tumbuhan yang letaknya itu berada di leaf atau di daun. Nah, di sini yang pertama itu cahaya matahari akan menyinari tumbuhan tersebut, lalu dengan bantuan karbon dioksida nanti daun ini akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen ya. Nah, terus fotosintesis ini juga dibantu oleh air untuk mentransport atau menyalurkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan ini. Nah, di sini what can we do to measure plant growth? Bagaimana sih caranya kita itu mengukur pertumbuhan tanaman? Nah, caranya itu yang pertama, kita itu bisa mengukurnya dengan penggaris atau alat apapun yang bisa mengukur tinggi dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini ada diagramnya ya. Diagram yang menunjukkan pertumbuhan dari tanaman yang awalnya itu di titik di bawah 5 ya, lama-kelamaan makin tinggi ke titik 20. Itu bisa pakai garis atau bisa pakai yang balok di bawahnya ini ya. Nah, terus selain itu kita juga bisa mengetahui pertumbuhan tanaman dengan cara menimbangnya. Nah, lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan makin berat jika semakin besar. Nah, di sini what can we do to investigate whether plant need light to grow? Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah tumbuhan itu membutuhkan cahaya untuk bisa tumbuh. Nah, di sini percobaannya Lily yaitu setup A. Yang pertama itu meletakkan tanaman di tempat yang gelap, dan yang kedua meletakkan tanaman di tempat yang terang. Nah, sama-sama diberi air ya.
Nah, menurut kalian yang akan lebih bisa tumbuh cepat itu yang mana? Seperti penjelasan Ustazah tadi di sebelumnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Di step pertama itu, di hari pertama tinggi dari kedua tanaman ini itu sama ya. Terus di hari ketiga tumbuhan di setup A atau yang di A itu lebih tinggi ya, yang di tempat gelap itu lebih tinggi dibanding yang B, karena seperti Ustazah sudah jelaskan, karena tempatnya gelap itu maka tumbuhan mencari-cari cahaya sehingga akan tumbuh lebih tinggi dibanding yang tanaman yang ada di set AB. Terus yang ketiga, di hari ke-6 tumbuhan yang di A itu lama-kelamaan mulai ini tingginya itu mulai turun. Nah, ini karena sisa makanannya itu sudah habis terpakai sehingga tidak bisa tumbuh lagi ya. Dan yang hari ke-10 ini yang di bagian yang keempat, tanaman yang di B itu lebih tinggi, sedangkan tanaman yang A itu akan mati. Jadi seperti tadi ya, walaupun yang pertama kali itu yang A itu tanamannya lebih tinggi, tapi lama-kelamaan mati karena cadangan makanannya itu sudah habis. Sedangkan tanaman yang ada cahayanya itu bisa berfotosintesis untuk membuat makanannya. Nah, sini. Nah, ini kesimpulannya, Lili itu menemukan bahwa tanaman yang B itu akan lebih tinggi ya pada hari ke-10. Namun untuk tanaman yang A itu malah kurus, kuning, dan mati setelah 10 hari. Dia menyimpulkan bahwa tanaman itu membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Dia bisa melakukan percobaan ulang untuk mengetahui apakah percobaannya itu memang dapat dipercaya ya, seperti percobaan yang kemarin. Jadi di sini yang dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh apa aja ya tadi ya? Ada light, cahaya, water, air, udara, dan warmth atau kehangatan agar bisa tumbuh dengan baik. Sekian pembelajaran sains kita pada hari ini. Minggu depan akan ada penilaian untuk bab ini ya. Ustazah akan beri soal untuk dikerjakan. Silakan yang belum mengirimkan hasil percobaan kemarin, silakan untuk dikirimkan ke Ustazah agar Ustazah tahu bagaimana proses perkecambahan dari biji kalian masing-masing. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.